Oke, sekarang kita masuk menu yang kedua, yaitu pembuatan bakso ikan dengan ikan tuna. Bahan-bahannya hampir sama dengan pembuatan bakso ikan tenggiri, hanya perbedaannya yaitu kita pakai ikan tuna file, ya, ikan tuna file. Terus ada penambahan fish sauce atau saus ikan, penguat rasa, dan jumlah air esnya agak sedikit lebih banyak, sekitar 300 ml. Oke, dan bahan yang lainnya semua sama. Oke, sekarang step-stepnya untuk pembuatan adonan baksonya. Kali ini saya akan membuat adonan semuanya menggunakan blender. Jadi hasilnya akan lebih bagus dan lebih halus. Oke, pertama kita masukkan tuna filenya 250 gram. Terus ada penyedap rasa ayam 1 sendok teh. Garam kasar 1 sendok teh. Mungkin masih ada ingat kenapa saya pakai garam kasar? Karena dia akan membantu hasil baksonya lebih kenyal. Cuma kalau nggak punya garam kasar, boleh pakai garam biasa. Terus saya tambahkan juga gula pasir 1 sendok teh. Lada bubuk, lada putih setengah sendok teh. Bawang putih 2 siung. Telur putihnya aja 1 butir. Yang terakhir saya tambahkan fish sauce. Fish sauce sebanyak 1 sendok makan aja. Kenapa saya kasih fish sauce? Kenapa ikan tenggiri enggak? Bagus, tahu kenapa? Ya kenapa tuh, supaya... Soalnya gini, tekstur dan aroma ikan tenggiri lebih kuat dibandingin tuna. Jadi kalau saya pakai resep yang sama, hasilnya nanti nggak sebagus ikan tenggiri. Makanya saya bantu aromanya dengan fish sauce, dengan saus ikan, ya. Supaya lebih aromanya bisa lebih keluar ya. Kalaupun memang mau ditambahkan, silakan, tergantung selera, ya. Oke, kita masukkan air. Ini lebih banyak, sekitar 350 ml. Alasannya juga ada. Tekstur ikan tuna lebih kenyal dibandingin ikan tenggiri. Kalau saya pakai perbandingan yang sama, 250 ml, hasilnya lebih keras karena tekstur dia lebih kenyal. Ya, jadi makanya saya tambahkan 100 ml dibandingin ikan tenggiri. Ya. Oke, siap di blender sekarang. Sama seperti tadi ikan tenggiri, kita harus ngeblender ini sampai benar-benar halus. Jadi nanti hasil akhirnya juga akan lebih halus dan mulus. Kalau bisa dilihat, hasilnya dia lebih kental dibandingin ikan tenggiri, walaupun airnya kita tambahkan lebih banyak, karena memang tekstur ikannya berbeda. Oke, kita lihat dulu. Ini cukup halus, bagus ya. Cukup halus kayaknya. Ya. Ya, kayaknya cukup halus. Oke, ini yang tahap berikutnya agak sedikit berbeda dibandingin resep yang pertama. Resep yang pertama saya menggunakan manual. Setelah ikan saya blender, saya masukkan ke bowl. Baru saya campur dengan tepung tapiokanya. Cuma kali ini yang lebih praktis dan lebih bagus hasilnya, tapiokanya saya masukkan ke blender juga. Jadinya dia mix lebih bagus, lebih
tercampur rata dan gumpalannya lebih sedikit bagus. Jadi Ya. semua dicampur semua. Semua dicampur, tapi setelah Langsung udah. ikannya halus. Oke. Halus baru kita masukkan tapiokanya. Tapioka kita masukkan. Juga jangan lupa baking. Baking. Tanpa baking juga bisa sebenarnya. Cuma hasilnya kan sedikit berbeda karena dibuat ngembangin juga. Siap. Oke. 1 sendok teh. Oke. Sekarang kita blender. Mungkin pelan-pelan dulu kali ya speednya. Biar nggak hambur. Pakai low speed dulu. Naik yang kedua. Tiga. Kita aduk kembali biar benar-benar rata. Biar tercampur semua. Nah. Menggunakan blender lebih simpel, lebih cepat, dan hasilnya jauh lebih bagus. Kayaknya udah mulai agak sedikit halus nih bagusnya. Airnya sudah mulai mendidih ya? Agak dikecilin dikit aja nanti. Oke, kayaknya adonannya sudah mulai jadi. Kita tuang ke dalam wadah. Ya lihat bagus nih, kayaknya udah mulai Halus ya. halus ya. Ternyata ya. Aha. Jadi nanti bisa dibedakan Cip ya, mana yang tadi kita buat dengan manual, terus kemudian dicampur langsung dengan blender. Tentunya Hasilnya akan berbeda. Ini yang pakai blender karena dia mixingnya lebih bagus, hasilnya jauh lebih bagus pastinya, dan lebih halus. Oke. Ya, dan lebih cepat. Rasa sama ya. Rasanya sama. Rasa sama. Mudah-mudahan sama. Iya. Sama kok pasti. Oke, ini hasilnya udah jadi. Hasilnya udah jadi. Cip, tadi kan kita pakai ikan, pertama pakai ikan Tenggiri. tenggiri ya. Iya. Sekarang ikan tuna. Ada nggak sih spesifik bedanya? Oh iya, saya lupa jelasin ya. Spesifik ada. Pertama dari aroma ikannya. Dia yang tenggiri lebih keluar rasa aromanya. Jadi kalau kita masak dengan ikan tenggiri, aromanya lebih keluar rasa ikannya. Cuma kalau tuna enggak. Oh gitu. Dan tekstur dagingnya sendiri juga berbeda. Kalau yang tuna lebih kenyal, lebih kasar, dan kalau yang tenggiri lebih halus dan lebih sedikit encer. Makanya perbandingan airnya juga saya bedain. Ya. Jadi kalau saya buat pakai ikan apa aja nih, saya punya nih. Bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya. Bisa pakai ikan apa aja sebenarnya bisa. Basicnya bisa. Bisa. Cuma rasanya aja agak sedikit berbeda ya, tergantung jenis ikannya sebenarnya. Kalau untuk rumah-rumah biar untuk kita sendiri boleh ya. Boleh, Kalau boleh. untuk dijual jangan ya, Cip. Boleh juga sih. Boleh Kebetulan kalau mungkin customernya suka dengan ikan yang kita jual, boleh aja. Silakan aja. Cuma mungkin kita nggak jelasin bahwa ini bakso ikan tapi ikannya pakai ikan lele mungkin. Karena takutnya dia alergi. Oh gitu. Ya, jadi kalaupun ngejual kita mesti bilang bahannya itu apa. Takutnya ada orang alergi soalnya. Jadi misalnya nanti bisa saya jual nih, saya paketin saya tulis bahwa bahannya ikan tuna. Iya, harusnya seperti itu. Oke. Buat keamanan. Keamanan pangannya ya. Oke. Mungkin kalau bisa dilihat dari kamera,
teksturnya dia lebih halus dibandingkan dari metode yang pertama dengan cara manual. Jadinya lihat Pak Agus ya, hasilnya lebih rata dan gumpalannya dan lebih cepat, ya. Iya. Oke. Air sudah mendidih ya. Sudah. Sama seperti di awal, saya ngerebusnya pakai jahe, tambahan aja ekstra. Kalau kalian nggak mau pakai jahe boleh. Karena apa? Saya mau ngilangin sedikit rasa amis di baksonya. Jadinya kita tambahan jahe. Terus dengan bahan nanti kan ditambah air tadi, sedikit tambah air. Jadi berapa tadi kira-kira? Oh iya benar. Karena perbandingan airnya lebih banyak, plus tekstur ikannya juga lebih kenyal. Kalau yang tadi tenggiri jadi antara 35 sampai 40. Cuma kalau ini bisa jadi 40 sampai 45. Jadi lebih banyak kalau pakai tuna. Dengan komposisi yang hampir sama, cuma beda air aja sebenarnya, sama tambahan fish sauce. Ya. Oke, ini mulai kita bentuk, bikin bakso, airnya sudah mendidih. Tapi ingat dari awal seperti tadi juga, airnya nggak boleh mendidih. Karena kalau mendidih, pas kita buat, dia sedikit hancur. Jadi setelah mendidih, kita kecilin, kita mulai cetak. Kalau udah masuk semua, baru kita panasin lagi. Kita sampai mendidih, baksonya mulai ngangkat lagi seperti awal, udah matang. Oke, kita coba ya, satu. Oke, masih seperti tadi pakai menggunakan tangan. Hasilnya pasti lebih bagus. Karena di blender ini lebih bagus, dia lebih rata. Kalau dilihat sekilas, udah pasti kelihatan bedanya. Yang ini jauh lebih bagus hasilnya. Ya. Terus nanti di hasil akhirnya mungkin kalian akan bisa membedakan bakso ikan tenggiri dengan tuna dari warna. Warna. Warnanya yang tenggiri jauh lebih putih, bersih, sedangkan tuna sedikit kegelapan seperti bakso daging sapi. Karena memang dagingnya sudah gelap. Teksturnya juga warnanya juga memang sudah merah gelap. Ini kan kalau boleh dilihat sedikit beda dia hasilnya. Oke bagus, kayaknya baksonya udah mulai siap diangkat nih. Sudah ngambang. Ya sudah ngambang dan apa dia akan lebih besar, lebih mengembang. Jadinya bisa kita langsung angkat aja. Kita pilih-pilih dulu aja yang benar besar ya. Seperti awal, tetap saya menggunakan air es untuk pendinginan. Jadinya nggak overcook, nggak kematangan. Tidak terlalu matang. Ya, jadi kalau untuk disimpan lama juga lebih awet sih sebenarnya. Jadi bakterinya nggak berkembang. Ya, kita masukin es. Kita lihat dulu aja yang kira-kira yang ngembangnya lebih besar, itu yang udah lebih matang duluan. Kalau ini nggak pakai fish sauce, aromanya nggak seperti ini. Kalian masih kecium aromanya kan? Kalau dia kurang nggak pakai tambahan fish sauce, dia nggak akan aromanya kurang dia. Ini kurang keluar ya. Dan tekstur bentuknya juga lebih bagus. Ini pakai apa? Pakai blender. Mungkin teman-teman yang mau coba di rumah, silakan menggunakan resep kecil ini. Satu resep bisa jadi antara 40 sampai 45 lah kalau pakai tuna, ya. Kalau yang tadi tenggiri 35 sampai 40. Ya untuk makan anak mungkin, atau ada teman-teman yang datang. Ini sudah siap ya. Ini bakso ikan yang sudah siap, yang sudah dingin ini. Yang sudah dingin, sudah siap disajikan atau mulai disimpan. Jadi ini udah ada proses pendinginan, sudah kering dan bisa disimpan.
Oke, demikianlah cara-cara mengolah ikan tenggiri dan ikan tuna menjadi bakso. Semoga sharing kita hari ini dapat menjadikan inspirasi bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih, saya Chef Kiki. Saya Agus. Sampai jumpa di video masak selanjutnya dengan resep-resep yang pastinya nggak kalah menarik. Bye, Pace.